Hai semua, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Opita Mulutarigan, berikutnya Zahra Rifasya, Indah Fahira, Delima Astari, dan Rizka Fitriani Prasetya. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang peer-to-peer lending. Langsung saja akan dijelaskan oleh Zahra Rifasya tentang apa itu peer-to-peer lending, berikut ulasannya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa itu peer-to-peer lending. Jadi, peer-to-peer lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis, dan juga sebaliknya. Dan dapat juga mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Pada intinya, peer-to-peer lending yaitu menghubungkan antara pemberi pinjaman atau pendana kepada peminjam secara online. Pada dasarnya, sistem peer-to-peer lending ini sangat mirip dengan konsep marketplace online yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli. Dalam hal peer-to-peer lending ini, sistem yang akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi boleh dikatakan bahwa peer-to-peer lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-minjam uang. Ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah, dan sebagainya, yang prosesnya jauh lebih kompleks, sebagai alternatif, masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem peer-to-peer. Oleh karena itu, sistem ini disebut peer-to-peer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja peer-to-peer lending. Yang pertama, sebagai peminjam. Sebagai peminjam, yang perlu Anda lakukan hanya mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online atau yang relatif cepat prosesnya. Di antaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan Anda dalam pinjaman tersebut. Permohonan pinjaman Anda bisa diterima ataupun ditolak, tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan Anda ditolak, maka Anda harus perbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan Anda. Jika diterima, suku bunga pinjaman akan ditetapkan, dan pengajuan pinjaman Anda akan dimasukkan ke dalam marketplace yang tersedia, agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman Anda. Sebagai pendana, nanti Anda memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Jika Anda memutuskan untuk mendanai pinjaman tersebut, Anda bisa langsung mendistribusikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai dengan tujuan pendanaan Anda. Peminjam akan mencicil dana pinjamannya setiap bulan, dan Anda mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung dengan suku bunga pinjaman yang didanai. Kelebihan dan kekurangan P2P lending bagi peminjam. Kelebihannya adalah, bagi peminjam, salah satu manfaat terbesar dari P2P lending adalah suku bunga yang rendah dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga resmi, misalnya bank. Sebaliknya, pinjaman pribadi mungkin memiliki bunga 12-20% dari lembaga keuangan. Itu pun masih lebih rendah ketimbang tagihan kartu kredit. Sedangkan pinjaman dari P2P lending memiliki suku bunga yang rendah. P2P lending merupakan pinjaman tanpa agunan. Itu artinya, jaminan apapun tidak diperlukan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kekurangan P2P lending bagi peminjam, kemudian kelebihan P2P lending bagi pendana. Untuk kekurangan P2P lending bagi peminjam, yaitu suku bunga pinjaman P2P lending akan melonjak naik saat kelayakan kredit Anda jatuh. Jika Anda telat membayar, tagihan akan sangat signifikan, di mana jika Anda gagal membayar pinjaman Anda, jumlah yang harus dibayar nantinya bisa melejit tinggi. Pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek, sebab semakin lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik. Ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman Anda bisa terpenuhi secara keseluruhan. Namun, tidak ada jaminan bahwa seluruh pengajuan pinjaman dana akan terpenuhi. Misalnya, Anda membutuhkan pinjaman dana sebesar 150 juta,
Dan jika hanya 75 juta saja yang terpenuhi, pengajuan pinjaman Anda berarti gagal dan dana yang sudah terkumpul akan dikembalikan kepada para pendana. Selanjutnya, kelebihan P2P Lending bagi pendana. P2P Lending sudah resmi diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan lewat Peraturan OJK nomor 77/POJK 01/2016. Kemudian memberikan pinjaman sangat mudah dan cepat dengan P2P Lending, khususnya jika Anda memiliki dana lebih namun tidak tahu harus mengalokasikannya kemana. Suku bunga pinjaman yang diterima juga memiliki nilai yang signifikan, sehingga lebih menguntungkan. Serta memberikan pinjaman melalui sistem P2P Lending akan memudahkan Anda untuk mendiversifikasi pendanaan, sehingga memperbesar kesempatan Anda untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya adalah kekurangannya. Jika Anda mengalokasikan uang Anda ke P2P Lending, Anda tidak bisa menarik uang yang Anda danai kapanpun yang Anda mau, tidak seperti menyetor uang ke bank. Lalu ada kemungkinan bahwa si peminjam akan gagal mengembalikan uang pinjamannya, sehingga dana yang Anda pinjamkan akan lenyap. Selanjutnya adalah analisis dampak pinjaman peer-to-peer lending terhadap perkembangan bisnis UMKM. Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar pengusaha mikro di Indonesia adalah pemodalan. Peer-to-peer lending sebagai lembaga keuangan non-bank dapat dijadikan alternatif modal usaha karena persyaratan dan penggunaan aplikasi yang mudah. Hasil uji T berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah tenaga kerja, omset usaha, penjualan produk, keuntungan, dan biaya usaha antara sebelum diberikan pinjaman dan sesudah diberikan pinjaman peer-to-peer lending. Hasil analisis menunjukkan bahwa tenaga kerja, jumlah pinjaman, dan biaya usaha berpengaruh signifikan terhadap perkembangan omset usaha responden. Sekian hasil pembahasan dari kelompok kami tentang peer-to-peer lending